Tapi yang perlu kita ketahui dan kita garis bawahi, la yuktur hammuk ma qaddir. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh hamba Allah yang beriman, ya. Gak usah banyak pusing, gak usah banyak dipikirin, gak usah bingung. Apa yang udah ditentuin sama Allah itulah yang akan terjadi. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hadir di majelis yang membawa barokah, memperingati daripada haul Al-Imam Al-Qutb Fakhrul Wujud Al-Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan dan menjadi sebab bertambah erat hubungan kita dengan as-salafun as-salihin, bertambah erat hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia wal akhirah tersambung. Kita punya batin roh kita dengan mereka, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhwani hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya akan membacakan daripada manaqib Sahibul Haul yang malam hari ini kita peringati bersama. Namun yang perlu kita pahami bersama, hadir kita di majelis-majelis seperti ini yang merupakan agenda rutinan majelis yang kita cintai bersama setiap daripada hamba-hamba Allah minal aulia, para wali-wali yang kita peringati haulnya, untuk bisa kita sekalian masuk ke dalam ruang lingkup mereka, masuk ke dalam kemuliaan yang Allah berikan terhadap mereka para aulia di atas muka bumi ini. Maka dari itu, apa yang ada pada kita ini sebetulnya tidak ada arti dibandingkan dengan mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Namun masih ada secercah harapan pada diri, pada insan, pada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala dia menyadari ketidakmampuannya untuk bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh mereka dari hamba-hamba Allah, para aulianya, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harapan kita ini mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan nadrah, pandangan daripada pandangan mereka, orang-orang yang dekat sama Allah, para aulia, orang-orang yang soleh, ya. Dan kita mendapatkan sir daripada rahasia keilmuannya, madad yang Allah berikan untuk mereka. Maka dari itu penting kita melakukan semisal atau memperingati hari haul daripada mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dikatakan dengan kita menyebut nama orang-orang soleh, para aulia, Allah menurunkan rahmat di tempat tersebut, ya.
inda dzikris shalihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan nama orang-orang yang soleh maka bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di tempat tersebut. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas, ketika seseorang membaca daripada kitab dan mereka berhenti dari bacaan kitab itu menyebut nama orang-orang yang soleh, paka'an nama yazuru, seolah-olah mereka itu yang baca kitab sedang menziarahi mereka, ya, yang disebut namanya tadi, misalnya qala radhiyallahu qala Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nah kesebut nama Habib Abdullah Al-Haddad, itu sama saja seperti kita sedang menziarahi beliau. Nah ini jadi kita perlu untuk membuat satu hubungan, ya, hati dan ruh kita ini dengan mereka, orang-orang yang memang memiliki jiwa serta ruh yang mulia, yang bersih, yang jauh dari hati mereka, dari ruh mereka itu penyakit-penyakit hati. Mereka tidak pernah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, memiliki sifat congkak, sombong, menghina orang lain, menyakiti orang-orang lain. Dengan sebab itu Allah mengangkat derajat mereka. Kalau kita ini kan terlalu banyak kotoran di dalam hati kita. Masih ada di antara kita yang tidak suka sama orang lain. Kalau ada orang dapat nikmat, ada saja hati kita ini benci, tidak senang. Ada di antaranya yang bagaimana dia tidak dapat nikmat itu, mesti dirinya saja yang boleh dapat nikmat, atau berupaya untuk menghancurkan nikmat yang Allah berikan. Ini penyakit-penyakit hati semua. Nah, itu ada pada diri kita. Namun orang-orang seperti yang kita peringati haul Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang memang jauh dari sifat-sifat nifak, ya, di dalam hati mereka. Hati mereka itu bersih, suci, ya. Tidak pernah mereka itu terbesit, terlintas akan perkara-perkara yang bisa merusak, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, hati merupakan tempat di mana Allah memandang hambanya. Nah, kita berharap, secercah harapan yang ada pada diri kita saat ini apa? Mendapatkan keberkahan Sahibul Hol yang kita peringati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil pelajaran, hikmah, untuk bisa kita terapkan di dalam keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan kita ini hadir, mendengar, tahu, tapi pulang tidak ada yang bisa kita amalkan, tidak ada yang bisa kita terapkan, tidak ada yang bisa kita ambil daripada Sahibul Hol yang kita peringati, akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, dan lain sebagainya, daripada cerminan hidup yang mendatangkan dengan itu perilaku yang hasanah, yang baik. Tampil daripada itu akhlak yang baik. Mendapat keberkahan daripada mereka orang-orang yang dekat sama Allah, ibadah kita lebih semangat, lebih bagus, waktu kita tidak terbuang sia-sia, ya. Nah, itu yang kita harapkan daripada kita menghadiri acara-acara hall seperti ini, atau menghadiri majelis-majelis ilmu rutinan, ya, dimanapun kita dapati di kota Tarakan ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan serta pemahaman kepada kita, insya Allah. Di antara sekelumit yang bisa saya uraikan pada malam hari ini akan daripada kata-kata mutiara. Siapa ini sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk bisa kita jadikan tauladan, panutan kita ambil, kita petik, ya, buah daripada apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau tanamkan, ya, semasa hidupnya, untuk kita orang-orang generasi saat ini
itu sangat kita membutuhkannya. Jangan kita pulang dalam keadaan kosong. Seandainya keluargamu tidak bisa hadir, balik ini hadiahkan untuk mereka. Kasih tahu, jelaskan. Tapi kita juga berupaya mengamalkan, ya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau ini salah satu daripada hamba Allah pilihan yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mendapatkan rutubah al-aliyah, magam yang luar biasa, yang telah menyampaikan beliau kepada sesuatu yang diharapkan oleh setiap hamba-hamba Allah. Di antara banyaknya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memilih dan menjadikan seorang hambanya yang bernama Abu Bakar bin Salim di antara wali-walinya di atas muka bumi ini. Ya, dan nasrul Quran yang Allah firmankan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, memang Allah itu menjadikan khalifah seorang wali di atas muka bumi Allah ini. Nah, salah satunya yang kita peringati haulnya malam hari ini, pewaris sejati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang selalu beliau ini meneladani aslafnya, orang-orang terdahulu daripada guru-gurunya, orang tuanya, ya, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau daripada keturunan Sada Alawiyin, daripada keturunan Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi kita Muhammad, generasi yang kesekian daripada putra Al-Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra yang bernama Sayyidina Husain Asy-Syahid. Ya, di bulan Muharram ini juga beliau terbunuh, ya, dalam keadaan mulia dan menghadap Allah dalam keadaan syahid, ya, tanggal 10 Muharram, hari Senin tadi, ya. Nah, dari salah satu keturunan Imam Al-Husain adalah beliau yang kita peringati haulnya pada malam ini, Syekh Abu Bakar. Berkata Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Abdurrahman As-Segaf, sahibul Maryamah. Ini Habib Ahmad bin Alawi bin Abdurrahman As-Segaf ini min aulia di zamannya, di masanya. Beliau pernah berkata, dan beliau ini terkenal dengan Al-Habib Ahmad sahibul Maryamah. Maryamah itu nama satu kampung di Hadramut, itu tidak jauh dari Tarim. Dan di Maryamah ini juga ada seorang wanita salihah yang disebut dengan nama Syekhah Sultanah, seorang wanita yang mengalami masanya Syekh Umar Muhdar, Syekh Abu Bakar As-Sakran, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan pernah dipinang oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf saat usianya saat itu kurang lebih 17 tahun atau 14 atau 17 tahun. Ada Syekhah Sultanah ini, nama perkampungannya Maryamah. Apa keistimewaan Syekhah Sultanah ini? Beliau salah satu hamba Allah nih, wanita nih, jadi patokan tolak ukur untuk muslimat yang ada di dalam, ya, biar kena semuanya. Karena di sini Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf berasal dari Maryamah, sedikit saya kupas tentang seorang wanita soleha yang berada di kampung tersebut bernama Syekhah Sultanah. Kurang lebih hampir 700 tahun yang lalu beliau itu masanya, hingga zaman kita saat ini. Itu beliau Syekhah Sultanah ini tidak menikah, tidak menikah. Dari kecil sudah memiliki keutamaan dan kelebihan, dan bukan seorang syarifah.
ya. Bukan seorang syarifah, namun dari kecil beliau itu sudah diberi keutamaan dan kemuliaan setiap hari bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kecil sebelum beliau haid, belum balighah, sudah setiap hari mimpi Nabi. Hingga tiba waktunya, salah satu gurunya yang bernama Syekh Ali, beliau Syekh Sultanah ini mendengar suara hatif. Hatif itu kalau bahasa kita ini telepon, artinya suara tapi tidak ada sosok, yang mengatakan, ya Sultanah, ya Syekhah Sultanah, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan. Kalau ketika dengar suara itu khawatir, ini jin kah, syaitan kah, iblis kah, wallahu alam, karena tidak ada orang, tidak ada sosok, cuma ada suara. Kemudian beliau dalam keadaan takut mendatangi gurunya dan menjelaskan kejadian yang beliau alami. Maka gurunya mengatakan, lihat sampai besok, masih tidak itu suara datang. Kalau memang ada lagi panggilan tadi, suara tadi, tawaran tersebut, maka kabarin aku. Hari kedua terjadi lagi, dikabarin ke gurunya, bilang gurunya, Syekh Ali tunggu sampai hari ketiga. Kalau masih juga kabarin aku. Maka ketika hari ketiga betul terjadi lagi, dia datang kepada gurunya dan mengabarkan, lalu kata gurunya, innahul haq, itu suara ja min qibalil haq, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mintalah. Bingung Syekh Sultan ini mau minta apa? Ya. Kata gurunya, minta sesuatu yang paling mulia. Minta semua sesuatu yang paling mulia di antara yang mulia. Apa wahai guruku? Minta kepadanya dari tawaran tersebut agar engkau bisa berjumpa dengan Nabi, tidak lagi mimpi tapi secara nyata. Nah, akhirnya dia minta permintaan tersebut. Akhirnya dari permintaannya dikabulkan, dan beliau setiap hari melihat Rasulullah, bukan dengan mimpi lagi, tapi seperti kita sekarang ini face to face. Ya. Rasulullah sering tiap hari mendatangi Syekh Sultanah. Oh, ini tingkat kewalian seorang wanita salehah. Ya. Apakah serta-merta mendapatkan? Enggak, semua. Jihadun nafas itu susah, ya. Tapi percayalah, kalau kita berusaha, Allah yang akan membantu. Allah yang akan membantu, memberi petunjuk, akan memudahkan. Ya, Allah sendiri yang akan membantu. Yang penting ada usaha. Memang berat, tapi jangan menyerah. Allah yang akan membantu usaha kita. Lanahdiyana lahum subulana, kami akan memberikan petunjuk. Jalannya bagaimana nanti kami yang akan menyampaikan, kata. Yang penting kita sungguh-sungguh di dalam bermujahadah untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, ya. Nah, akhirnya Syekh Sultanah ini terdengar khabarnya sampai ke Habib Abdurrahman As-Segaf, Muqaddam Thani, dan beliau dilamar, namun beliau tidak terima lamarannya. Oh, Imam Abdurrahman As-Segaf, ya. Melamar ini bukan seorang orang biasa. Semua keturunan Alawiyin yang ada ini tidak terlepas dari rantaian Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya, kebanyakan, ya, hampir 100% itu pasti bertemu nasabnya ke Habib Abdurrahman As-Segaf ini. Habib Abdurrahman As-Segaf ini melamar Syekh Sultanah. Nanti ada kaitannya dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Abdurrahman As-Segaf ini punya anak 13, laki-laki dan perempuan, semua jadi wali, nggak ada yang tidak. Ya, adalah Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh. Nah, beliau ini menjadi motivasi Syekh Abu Bakar bin Salim
Ada Habib Abdurrahman Segaf yang menjadikan beliau itu sampai kepada kedudukan yang tinggi Syekh Bakar bin Salim ini karena beliau melihat dan mempelajari bagaimana datuknya Syekh Abdurrahman As-Segaf, ayahnya, anaknya Syekh Abu Bakar As-Sakran. Nah, yang kita baca Wirid As-Sakran itu putra Habib Abdurrahman Segaf, Syekh Umar Al-Muhdar. Ini memiliki kedudukan tinggi semua. Kata beliau wiritannya Habib Abdurrahman Segaf itu sehari semalam hatam Quran 8 kali, 4 kali siang hatam, 4 kali malam hatam. Ya. Itu butuh mujahadah, tidak langsung bisa. Ya, tidak bisa langsung begitu, tapi kesungguhannya dilihat sama Allah. Nah, Allah memberikan jalannya, disampaikan oleh Allah dengan caranya Allah, maka mudah semua. Ya, yang nggak bisa kita terima dengan akal sehat. Nah, kalau Allah yang sudah bermain, kalau Allah yang sudah membantu, apa yang bisa kita katakan? Ya. Nah, jadi Syekh Sultan ini lamar sama Habib Abdurrahman Segaf untuk jadi istrinya yang kesekian, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Takut nanti menyibukkan kewajibannya kepada sang suami, akhirnya dia tidak berjumpa lagi dengan sang Nabi. Ini orang kalau sudah jatuh cinta sama Nabi, lupa sama semua. Ya, kalau udah cintanya kuat sama Rasul SAW, tidak mau, dia nggak nafsu sama yang lainnya, itu udah nggak nafsu. Ya. Apalagi kalau sudah bisa ketemu langsung, ya goboh, bukan lagi fil manam lewat tidur, enggak, tapi langsung. Minasil hadis, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah, bilang Nabi. Hadis sahih rawal Muslim, barang siapa yang berjumpa denganku di dalam tidurnya, maka nanti dia akan berjumpa denganku di alam sadarnya, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasul. Ya, yang penting kita mempunyai kuat hubungan dengan Nabi, banyak sholawat sama Nabi, tanam ke rasa rindu, banyak menghayal sama Nabi, jaga mata dari yang diharamkan. Ya, tak pantas mata kita melihat wajah Rasul kalau seandainya hari-hari kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Tak pantas telinga kita mendengar suara Rasul kalau hari-hari kita mendengarkan lagu, musik, semua perkara yang walaupun itu mubah hukumnya, apalagi kalau haram. Ya, tidak pantas tangan kita ini menyapa dan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad kalau tangan kita ini suka melakukan perkara yang haram, menyentuh yang haram. Ya, jadi kembali kepada diri kita, bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya Syekh Sultan bilang ke Habib Abdurrahman Segaf, ya Habib, kalau seandainya engkau melamarku saat ini, maaf, aku tidak terima, tapi kasih aku jaminan untuk aku bisa masuk surga bersamamu, nanti aku siap bersedia jadi istrimu di surga. Ini kedudukan orang-orang para aulia ini kadang tidak bisa diterima dengan akal. Iyalah, ya, ente mau, mas kita masih belajar ilmu alif ba ta iqra, ya, tiba-tiba mau memahami ilmu profesor, dosen, gila kita jadinya, ya, tidak bisa kita terima. Nah, begitulah keadaan para aulia, ya, begitulah para aulia. Contoh yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya, beliau dari bayi aja udah jadi wali, bayinya aja wali. Ya. Kadang-kadang orang penduduk kampung itu untuk mengetahui kapan masuk Ramadan itu melalui bayi satu ini. Nah, seorang Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir namanya. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jilani kalau sudah masuk Ramadan tidak mau minum ASI ibunya. Nah, tandanya itu berarti Ramadan udah tiba. Ya, jadi orang kampung bingung, hilal belum, masuk belum ini, besok kita puasa atau belum. Ketika Syekh Abdul Qadir kalau mau disusu ibunya nolak, dia tidak mau. Bayinya puasa. Ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, masa Habib bayi puasa? Loh, iya, udah mau ngomong apa ente? Ya, makanya dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Sahib Maryam Segaf ini, beliau mengatakan pernah suatu hari beliau datang ke Wadi Inat, lembah Inat. Saat itu masih sedikit penduduknya, masih gersang, masih banyak pepohonan saat itu kota Inatnya. Dan beliau singgah di wadi di lembah Inat ini beberapa hari berdakwah di sana. Lalu beliau mengatakan,
sayuladul maulud fi hadzal wadi ahadul alawiyin, bakal lahir nanti di lembah ini, maksudnya lembah Inat. Kayak tadi ente baca tuh, ya Maula Inat. Siapa Maula Inat? Maksudnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Khatarak ma'ana, ya, lintasan hati kami bersamamu. Ya azimal jah, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya. La tukhayyibna, jangan kecewakan kami. Makanya ketika kita paham isi apa syair gosida yang di situ ada tawassulnya, minta sama Allah. Contoh seperti wasyraqal mahallu qiyam. Ini ente baca Rabbi faghfirli bi barakatil hadi Muhammad atau musyaffa, ya. Kalau ente tidak yakin dosamu diampunkan karena apa? Karena sebab bawa berkat Nabi Muhammad. Rabbi faghfirli dzunub, ya Allah ampunkan dosaku. Bibarkat al-hadi, dengan berkat yang memberi petunjuk. Siapa? Muhammad atau musyaffa, sama itu maksudnya Nabi kita Muhammad, ya. Ente mohon kepada Allah minta diampunkan dosa, lalu engkau tidak yakin, dosa besar. Tak yakin kalau dosamu diampunkan, engkau malah mendatangkan dosa yang baru untuk dirimu. Makanya ketika kita asyraqal sampai kepada Rabbi faghfirli dzunub, yakinkan dirimu kalau dosamu tuh diampunkan sama Allah. Kenapa? Karena berkat Nabi tadi. Ada Nabi Muhammad, kita ini berwasilah, minta tolong perantaranya siapa? Keberkahan dari Nabi Muhammad. Apa? Dosa kita diampunkan. Masa ndak yakin? Rugi kita kalau seandainya udah bawa Nabi ndak yakin. Akan lahir salah satu Alawiyin, maksudnya keturunan daripada Bani Alawi, ya, Sada Alawiyin. Lahu magamul ali wa rutubatul jali, ya, rutubatul jali, yang akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bilangin, orangnya belum lahir, Syekh Abu Bakar yang belum lahir tapi sudah dibilang seperti itu oleh Al-Habib Ahmad bin Ali Segab sahib Maryamah. Artinya apa? Mereka ini memiliki irtibat, ikatan. Nah, makanya kita ini nggak ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi kalau kuat irtibat ruh kita dengan beliau, maka kita akan minimal mendapatkan sir rahasia beliau, ilmunya beliau, akhlaknya beliau akan kita dapatkan dari beliau. Kenapa? Karena kita punya hubungan batin secara ruhania, kita kuat. Jadi bukan jasad aja yang tampil. Sama orang-orang yang seperti ini, para aulia itu ruh hati kita yang diperlukan, bukan jasad. Pada hakikatnya ruh, jasad ini nggak bergerak kalau tidak ada ruh di dalam. Coba kalau ruh udah dicabut, ada orang bisa berjalan? Mana bisa, mati. Jadi ruh itu terkekang dengan jasad dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Untuk mereka yang tidak punya lagi nafsu, ruhnya bebas, ya. Ruhnya udah bisa kemana-mana walaupun masih berada di dalam jasad, ya. Seperti contoh disebutkan kisah daripada manaqib Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Muridnya berdagang mau pulang ke Tarim dari India, ya. Ini halnya beliau ini. Kemudian terdengar informasi bahwasannya kapal yang ditumpangi oleh salah satu muridnya ini karam, tenggelam di tengah laut perjalanan pulang menuju kota Tarim. Mungkin saat itu pelabuhannya ada di Aden, ya, atau di Mukalla mungkin, walhasil di pesisir utara, di pesisir selatan Yaman, ya, Hadramut. Datang ibu anak ini, muridnya Al-Faqih Al-Muqaddam, nangis-nangis mengabarkan kalau kapal anaknya ini dan anaknya meninggal tenggelam. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam memejamkan matanya, lalu beliau buka matanya, enggak, anakmu belum mati, muridku masih hidup, bentar lagi dia nyampe, enggak lama lagi dia nyampe. Bagaimana bisa engkau tahu wahai ya Faqih, wahai seorang guru, kata ini bertanya.
Kata beliau, aku baru aja keluar, ku cek di dalam surga, nggak ada muridku. Coba tasarrufnya mereka ini. Jasadnya ada di bumi, tapi karena di ruhnya yang di dalam jasad ini nggak ada lagi nafsu, nggak ada lagi hawa nafsu, jadi nggak terkekang. Lah coba kita nafsu kuat, roh kita belum tentu kuat, makanya kita mimpi, sering mimpi setan, mimpi dikejar anjing, macam-macam. Kenapa? Karena rohnya lemah, syahwatnya yang gede. Coba kalau roh kita yang lemah, ibadah jadi kuat. Ya, tasarruf itu artinya apa namanya? Tasarruf itu bahasa Indonesianya apa? Tasarruful arwah artinya perlakuan atau sepak terjangnya kemana ini bergerak, pergerakannya, itu artinya tasarruf. Ya. Ruh itu kalau kuat semau dia. Jasadnya tidur, tapi ruhnya bisa kemana-mana. Nah ini kalau ruhnya kuat. Tapi kalau nafsu dan syahwatnya yang kuat, ya kebalik jadinya. Yang didapat mimpi boro-boro ketemu melihat wajah Nabi. Ya. Yang ada mimpi yang aneh-aneh, bangun ketakutan atau enggak nangis dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi ruh ini penting untuk dikuatkan. Kalau roh kita kuat, maka akan bergerak jasad kita ini melakukan perkara ibadah yang baik dengan sendirinya, mudah, gampang. Tapi kalau udah nafsu dan syahwatnya yang kuat, malah malas. Ya. Malas untuk ibadah, malas sholat waktu, malas puasa Ramadan, malas hadir majelis, malas. Tapi kalau untuk perkara di luar urusan akhirat, mulai dia tampil. Kenapa? Itu kelihatan syahwatnya lebih gede daripada ruhnya. Hadza yubna baitu. Maka Habib Ahmad mengatakan di tempat ini ditunjuk sama Habib Ahmad, lokasi itu buq'ah, bagian dari tanah. Ini di sini bakal dibangun rumahnya nanti. Orangnya masih belum lahir, Syekh Abu Bakar. Wa hadzal buq'atu bina masjiduh. Ini tempat, ini lahan tanah, nanti di situ dibangun masjidnya. Dan memang terbukti ketika beliau sudah lahir, Syekh Abu Bakar bin Salim, tempat yang ditunjuk oleh Habib Ahmad, ya, di situ dibangun rumah. Tempat yang ditunjuk bangun masjid, di situ dibangun masjid. Bisyarah dari seorang yang dekat dengan Allah, yang memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang saleh. Apa di antara kalam mutiara Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau mengatakan di antara mujahadahnya, ya, annahu yusalli subhi biwudu'il isya arba'ina sana. Beliau itu sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Maksudnya bagaimana? Semalaman beliau tidak tidur. Habis isya itu tidak tidur sampai subuh. Nah, sholat subuh itu dengan wudu isya tadi. Dakwah, belajar, mengajar. Setiap malam itu dari Inat ke Kota Tarim, jalan kaki, ya, dari pesisir Inat itu. Ngapain? Ngisi air di setiap masjid, sholat, ngambil berkah sholat malam di setiap masjid. Ngisi tempat makanan hewan ternak. Air di dalam masjid tuh biar orang pagi nanti yang ke masjid subuh tuh udah ada air untuk wudhu, udah ada air untuk mandi. Ya. Dan tempat wudhu bukan ember. Kalau di sana itu di masjid-masjid di Kota Tarim itu apa namanya, jabiah, gede. Ukurannya berapa itu dalam itu? Kurang lebih 1 meter, ada kurang lebih 1 meter dalamnya, ya. Mungkin lebarnya 1 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter, kurang lebih seperti itu. Itu diisi di beberapa masjid sama beliau. Tarim itu terkenal kota masjid. Nanti pulang lagi menjelang subuh, sholat subuhnya di Inat. Di musim dingin dan musim panas jalan kaki, sampai orang-orang yang pengembala perempuan pengembala kambing itu, domba itu, tahu betul kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Kenapa? Dari tapak kakinya itu kadang-kadang berdarah, melekat darah itu di jalanan itu. Mereka tahu ini telapak kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiap malam, ya. Dan tidak batal wudhunya isya
kemudian beliau pakai wudhu isya itu untuk sholat subuh. Nah, ini penting karena wudhu itu benteng untuk kita orang-orang muslim. Kalau bisa itu wudhu bukan waktu mau sholat aja, batal wudhu, batal langsung wudhu, dan itu sunnah. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, in asabta syai'an tukrah wa anta ghaira tahira wa anta ghaira tahara fala talummu illa nafsak. Wahai Musa, kalau seandainya terjadi kau kedapatan pada dirimu sesuatu yang tidak kau sukai, apapun yang tidak kita sukai dari perkara-perkara yang kita tidak harapkan, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Kalau seandainya musibah itu sesuatu yang tidak kau sukai kau dapati sedang kau dalam keadaan tidak punya toharoh, tidak punya wudhu. Makanya orang yang selalu menjaga wudhu, dia dijaga sama Allah. Benteng itu, senjatanya kita orang muslim itu apa selain doa? Wudhu. Ya, orang punya wudhu, setan tidak berani dekat. Kalau ada yang niat jahat, mental. Ada yang mau coba menyantet tapi dia dalam keadaan tohara punya wudhu, nggak tembus. Ya kita kan nggak seperti itu. Waktu mau sholat baru kita wudhu. Ya, habis sholat bukan juga dijaga wudhunya, langsung dibatalin. Ya enggak. Ada. Syekh Abu Bakar Bin diantara mujahadahnya, kesungguhannya, itu sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Julusu indan nas julusul abad inda rabbih. Begitu juga cara duduk beliau itu 40 tahun duduk seperti seorang hamba di hadapan Tuhannya, duduk tahiyat tawarruk. Gak pernah beliau duduk bersilau seperti ini 40 tahun. Duduknya tawarruk, kakinya dia kaki kanan seperti tahiyat, duduk tasyahud terakhir tuh. Di hadapan muridnya begitu, waktu ngajar begitu, di hadapan tamunya juga begitu. Nah, ini menunjukkan tawaduknya, cara duduk yang merendah, tawaduk, seperti duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya, yaitu duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Dan 40 tahun beliau bisa bermujahadah seperti itulah. Kalau kita ya, lebih betah duduk bersilau majelis, coba ente duduk bersilau mulai sekarang, ente ubah bersilau, pengen ngikutin sampai selesai saya ceramah nih, sampai selesai nanti Habib Muhammad ceramah, jangan berubah-ubah posisi ente nih. Ya, enggak apa-apa mau coba, ujung-ujungnya enggak bisa berdiri ente, bengkok kakimu. Ya. Nah, seperti itu. Pertama berat, tapi kalau dilatih ya nggak usah langsung kaget-kaget. Ya, dapat 10 menit kuat, tak kuat, balik lagi bersilau. Cobain lagi, cobain, lama-lama terbiasa. Ya? Dan seperti itulah mujahadahnya beliau. Di antara kalam-kalam mutiarah beliau Syekh Abu Bakar, nah ini yang harus kita jadikan hadiah untuk keluarga kita dan harus kita dapatkan poin-poinnya ya pada malam hari ini. Dan saya sudah ikhtisar, sudah saya ringkas seringkas mungkin ya, karena harapan saya kita semua yang hadir ini bisa mengamalkannya dan mempunyai hubungan kuat dengan Sahibul Haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Minimal apa yang beliau sampaikan bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan insyaallah ya. Apa di antara kalam mutiara beliau? Arbahu awgatik waqtu tafni nafsak wa akhsar awgatik waqtu tujid fihi nafsak. Waktu-waktu yang paling menguntungkan bagimu, kata beliau, artinya umur kita yang paling menguntungkan itu kapan? Ketika hilangnya nafsu dari diri kita. Ketika nafsu kita ini tidak ada di dalam diri kita, maka itu waktu yang paling berkah untuk dirimu, waktu yang paling menguntungkan bagi seseorang. Wa akhsar awgatik, paling ruginya waktu-waktu seorang hamba, artinya umur kita ini, waktu ini umur yang paling beruntung tuh, yang paling berkah tuh yang bagaimana? Yang ketika tidak ada nafsu di dalam hatinya, di dalam dirinya, hilang nafsunya. Nah itu waktu yang paling, umur yang paling berkah, yang paling bagus, paling menguntungkan.
Sebaliknya dan paling merugikan daripada waktu-waktumu kapan? Waktu ketika engkau mendatangkan nafsu di dalam dirimu. Ini menjadi budak hawa nafsu. Kita ini kan dengan nafsu yang ada di dalam diri kita ini, setiap keinginan banyak, pengen ini, pengen itu kan nafsu semua namanya. Nah, ketika itu ada di dalam diri dan benak kita, maka kita belum mendapatkan keberuntungan dari umur dan waktu. Hingga nafsu itu tidak ada di dalam diri, artinya keinginan dunia itu tidak ada di dalam diri kita, maka waktu itulah beruntung. Umur tersebut umur yang paling beruntung saat kita dapatkan di waktu nafsu tidak ada di dalam diri. Kemudian beliau mengatakan, man lam yuhafid alal awgat lam yaslam minal afat. Barang siapa yang tidak bisa menjaga waktu-waktunya, umurnya, dibiarkan aja terbengkalai dia punya waktu dan umur, nggak teratur, hidupnya nggak teratur. Dia tidak bisa menjaga waktu dan umurnya, dia nggak tahu mau ngapain. Contoh, malam minggu majelis ta'lim, bis isya sampai jam sekian, nah itu teratur, dijaga. Oh, minggu siang ada majelis ta'lim lagi dari jam 2 sampai habis asar, itu dijaga, berarti dia bisa mengatur umur dan waktu. Oh, malam Jumat ada lagi majelis di sana di sini, kemudian dia hadir dan istiqomah, berarti di malam itu dia bisa menjaga waktu dan umurnya. Belum kegiatan yang lain, belum dari waktu bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ada orang yang menghabiskan waktu dan umurnya HP, sibuk sama HP, bahkan tidak menutup kemungkinan saat ini ada yang membuka HP-nya, entah di dalam karena tidak kelihatan karena tutup tembok, itu ditegur yang seperti itu ya, karena takutnya nanti dia pas buka HP terbuka gambar-gambar yang haram untuk dilihat atau aurat terbuka. Nah, akhirnya rahmat Allah tertunda untuk kita dapatkan di majelis yang mulia ini, gara-gara yang di dalam ada yang buka HP, silent kan, offline kan. Ini waktuku untuk aku dengan Allah, tidak boleh ada siapa yang mengganggu, baik itu dari jihaz atau perangkat yang aku miliki. Nanti kalau udah selesai aktifin lagi, apa susahnya? Itu namanya orang bisa menjaga umur dan waktu. Nah, orang yang bisa, barang siapa yang tidak bisa menjaga waktunya, maka dia tidak akan selamat dari afat, kejelekan. Sesuatu yang dia tidak inginkan, tidak bakal selamat dia, karena dia tidak bisa menjaga waktunya. Makanya Imam Ghazali itu salah satu cara beliau untuk mengajarkan kita agar umur kita ini berkah, beliau mengarang salah satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Itu dari melek mata sampai mejem mata itu ada semua yang dilakukan oleh Nabi, disusun, diatur. Tinggal ente pelajari, ente baca, ente amalkan, maka waktumu tidak ada yang sia-sia. Yaitu kita baca kitabnya di Masjid Al-Ma'arif malam Sabtu bainal maghrib wal isya. Ya, kalau pengen ente teratur waktu, pelajari kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah namanya, ya, dan amalkan. Amalkan. Waman waqa'a fi zallat istahaggat fil adab. Barang siapa yang terjatuh melakukan perbuatan yang jahat, yang jelek, yang buruk, maka wajib atas orang tersebut mendapatkan azab. Artinya nanti di akhirat dia bakal diseret ke neraka. Na'udzubillah. Nah, ini gara-gara tidak bisa menjaga waktu. Ikhwan yang dimuliakan Allah, menghindari maksiat itu wajib. Tapi membuat nganggur umur waktu dalam keadaan tidak ada ibadah di dalamnya, itu juga perkara yang batil. Karena Allah memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa beribadah. Ya, ketika ada waktu senggang kosong, isi dengan ibadah, isi dengan
dengan ibadah. Kalau kita nganggurkan waktu kosong tadi, sibuk dengan HP, sibuk dengan majalah, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Twitter dan lainnya dari perangkat-perangkat itu, maka kita telah mengabaikan waktu untuk kita ibadah. Itulah yang akan dituntut nanti. Kenapa dihabiskan umurmu untuk itu? Ya. Kenapa enggak? Bukankah kuperintahkan kalian untuk ibadah, kata Allah? Tapi kenapa ibadahmu dengan jawal, dengan HP, dengan medsos? Ayo, mau jawab apa? Cuma bisa menyesal. Percuma kalau udah di yaumil mahsyar, penyesalan tuh percuma. Jadi pinter-pinter kita menjaga umur, menjaga waktu. Seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang, illam taqta'ah yaqta'ak, kalau tidak kau tebas, tidak kau potong dia punya waktu, umur, maka dia yang akan memotong, menebasmu. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kita potong dia motong kita. Tinggal pilihan di tangan kita, mau kita yang motong dia atau kita dipotong, ditebas sama dia. Artinya waktu yang sia-sia, yang kita lewatkan sia-sia itu ya karena kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Akhirnya secara tidak kita sadari kita udah kalah, ditebas, dipotong sama umur tadi, karena sia udah berjalan kosong, hampa dari nilai-nilai ibadah. Di antara kalam beliau Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh di dalam permulaannya. Ada yang namanya bidayah, ada yang namanya nihayah. Bidayah itu awal kita masuk ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita butuh mujahadah. Kalau di awal kita tidak ada mujahadah, lam yasil ilaihi, kau tidak akan bisa sampai kepada puncaknya, kebahagiaan surga, nggak bakal. Kenapa? Karena kita tidak masuk pintunya untuk sampai ke puncak. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam pintu bidayah, maka wajib atasmu bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kapan? Sejak engkau berakal, sejak engkau balik. Engkau balik itu engkau sudah masuk ke pintunya. Ya. Sampai kita mati itu puncaknya nanti. Nah, kelang waktu ini sejak sudah kita balik, baik laki ataupun perempuan, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh bermujahadah. Mujahadah jaga sholat berjamaah, mujahadah jaga sholat sunnah qabliyah ba'diyah, jaga sunnah witir, duha dan lain sebagainya yang diajarkan. Jaga, itu butuh mujahadah. Kalau kita manjakan, udah lewat ya. Nggak bakal kita sampai kepada nihaya, puncak kebahagiaan itu nggak bakal. Kenapa? Dari awalnya aja nggak ada kesungguhan. Lihat bagaimana sungguh-sungguhnya seorang pembisnis, pengusaha, seorang tujar, pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Coba lihat gambaran mereka yang pedagang online. Bagaimana dia untuk mendapatkan apa namanya? Kalau di Instagram tuh biar apa namanya? Banyak pengikutnya itu apa namanya? Follower. Ya. Tawakal begitu aja kah? Tak tungguin seminggu, target 10.000 pengikut. Diam aja, nggak disentuh HP-nya. Bakalkah terjadi itu? Nggak bakal dia dapetin. Tapi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Loh, kalian ini yang ngerti. Saya nggak punya IG, tak ngerti. IG tak hapus sudah. Tak ada manfaatnya. Ayo yang punya IG, bagaimana cara kalian untuk membanyakkan followernya? Diam tawakal sama Allah gitu? Enggak. Pasti kalian mujahadah, itu namanya mujahadah. Sungguh-sungguh. Apa namanya? Oke ini ya. Apa? Follower itu apa artinya? Gabung kan? Bergabung. Kau ikutin aku ya.
Kalau dia bilang oke, oke jadi pengikut gitu ya. Kalau enggak gitu. Ya kah? Begitu kah? Apa? Timbal balik. Kalau dia enggak oke kan enggak, berarti enggak jadi pengikutnya. Tapi butuh mujahadah enggak? Mujahadah butuh. Apa salah satunya? Kau rayu dia. Tolonglah biar followerku tuh naik banyak. Dirayunya orang tadi itu bagaimana itu? Oh, enggak tahu followernya meningkat. Ada mujahadah. Tapi masa mujahadahnya untuk sesuatu yang tak ada manfaatnya? Ujung-ujungan manfaatnya nanti banyak follower untuk dagangnya. Itu kan salah satu mujahadah. Nah, ini gambaran orang yang mujahadah dari urusan duniawi. Ya, dari urusan duniawinya. Untuk akhirat bisa sampai kepada nihaya puncak kebahagiaan lah, kita harus bermujahadah. Bermujahadah, jangan kita abai perkara yang sunnah, jangan kita biasa-biasa saja diremehkan. Sholat berjamaah, hadir majlis, tilawatil Quran, baca wirid, itu mujahadah semua. Menuntut ilmu, kalau kita kagak mujahadah di awal ya nggak bakal sampai kepada puncak kebahagiaan, yaitu surganya Allah. Memang ini sesuatu yang berat ya, tapi memang harus dipaksa, itu namanya mujahadah. Walladzi yas'a yaitu falillahi anallahu yu'inu wa yusa'idu, nanti sisanya Allah yang akan membantumu. Penting ada kesungguhan kau. Memang awalnya berat, tapi kalau sudah Allah ikut andil membantu memudahkan jadi ringan. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang yang siapa ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah. Sungguh-sungguh untuk apa? Urusan akhirat, untuk agamanya. Sungguh-sungguh mujahadah, dia paksakan bangun malam berat, dia paksakan bangun malam. Pertama, kedua, ketiga berat, tapi kalau memang ada kesungguhan, nah sekarang Allah ikut andil, mudah dia, tidak berat lagi. Jaga sholat berjamaah di masjid, musola atau di rumah dengan anak istri, memang berat tapi kalau sudah dia paksa, akhirnya Allah bantu, mudah semuanya. Hadir majelis berat ya, macam-macam alasan ya, macam-macam alasan untuk hadir majelis, tapi dipaksa, lama-lama dimudahkan sama Allah. Tilawatil Quran berat bagi yang tidak rutin, di awal yang baru mulai, namanya bidayah tadi. Tapi kalau dipaksa, kami yang akan membantu, kami yang akan menyampaikannya kepada kedudukan yang tinggi di sisi kami, kata Allah. Nah, jadi gampang sudah. Imam Ali Zainal Abidin, kenapa dikasih nama As-Sajjad yang tadi kita namakan sujud? Muhammad Ali As-Sajjad. Di antara cucu Rasul Ali Zainal Abidin As-Sajjad, itu sehari semalam 1000 rakaat, maka dibilang ahli sujud. Secara logika akal kita berat ya, kenapa ente tidak pernah mujahadah untuk mencoba? Jadinya berat. Cobain sungguh-sungguh di dalam mujahadah, nanti Allah sisanya yang akan membantu. 1000 rakaat sehari semalam berat awal-awalnya. Imam Segap 4 kali hatam siang, 4 kali hatam malam Al-Quran, berat. Tapi karena bermujahadahnya, Masya Allah, dibantu sama Allah. Udah binasil Quran, Allah yang mengatakan lanahdiyannahum subuh, kami akan menunjukkan jalannya, kata Allah. Dosa itu repot-repot. Yang penting kulihat, kata Allah, ada kesungguhan. Bukan apa namanya, semangat tempe, semangat tahu, bonyok. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari enggak lagi. Wah, repot kayak gini. Baca Quran dihantam 10 juz, besok enggak baca lagi. Ya, ini mah nafsu namanya. Ya, enggak ada mujahadah, dikit. Tapi rutin, sungguh jangan ditinggal. Kalau tinggal rasa dosa gitu nah, rasa bersalah.
Ya Allah, ana tadi enggak sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah. Ya Allah, ana enggak sholat ba'diyah maghrib isya. Ya Allah, ana enggak kelewatan sengaja ninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kadang disengaja sama orang-orang tuh qobliyah ba'diyah itu paling afdolnya sholat sunnah yang ada. Ente jaga witir, jaga duha, jaga gerhana, jaga. Nggak belajarkah kalau afdol sholat sunnah yang paling afdol itu apa? Qobliyah dan ba'diyah, rawatib namanya. Karena dia berdampingan dengan fardu. Kalau duha witir mustaqil terpisah, nggak ada pendampingnya fardu. Itu dijaga lah. Rawatib qobliyah ba'diyah kagak dijaga. Nah, kalau bisa dipakai semua, dilaksanakan, diamalkan, didirikan semua. Ini yang dari yang sunnah. Makanya kita pelajarin tuh kitab Imam Ghazali bidayahnya bagaimana, nanti sampai kepada nihayanya. Kita di Hadramut itu, ya di Hadramut itu di kota Tarim itu, ndak boleh dan tidak akan diijazahkan imamah nih, kalau tidak belum baca kitab Bidayatul Hidayah dan belum mengamalkannya. Kalau ijazah mutlak begitu aja, secara umum ya apapun bisa. Tapi ini hakikat ini imamah yang musalsal sanadnya dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk versi di kota Tarim, adat salaf di kota Tarim disuruh pelajari kitab Bidayatul Hidayah, amalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sudah ditanya, sudah pernah belajar, sudah diamal, alhamdulillah, baru boleh diijazah. Nah itu resmi ijazah imamah. Kalau seandainya tanpa mempelajari, mengamalkan bidayah, tiba-tiba diijazahnya imamah secara umum sunnah Nabi, kok kenapa? Boleh-boleh saja. Ente kagak dapat ijazah mau pakai imamah juga nggak apa-apa, sunnah Nabi, asal tahu diri. Ya, asal tahu diri, ilmu kagak ada, pakai imamah, jubah, syal, menyerupai ulama, sekali ditanya ndak tahu, sok tahu, akhirnya jawab sembrono. Nah, ini menyesatkan, nggak boleh. Pakai dalam rumah aja udah. Setiap sholat pakai di rumah, pakai jubah, pakai syal, pakai imamah, apa sunnah Rasul. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ente dengan kapasitas kita terhadap pemahaman agama menggunakan pakai ini keluar kemana gitu, tujuannya biar dihormati orang, ketemu orang tangan dicium bolak-balik, bila perlu kakinya dicium, ini salah niat nih, sudah kacau orang yang seperti itu. Ya. La ilaha illallah. Nah, di antara kalam terakhir beliau itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu sampai mengatakan mundu aqaltu ma'araftu anni taraktu duha wal witir bil kamal. Sejak aku berakal dan paham, aku tidak pernah ingat kalau aku itu pernah meninggalkan sholat sunnah duha dan witir secara sempurna. Sejak aku berakal, berakal bukan balik. Aku tidak pernah ingat, oh aku pernah meninggalkan, enggak. Yang beliau ingat, tidak pernah beliau itu tidak melakukan sholat duha dan witir secara sempurna. Artinya witir 11 rakaat, duha 8 rakaat. Tidak pernah ditinggal sama sekali sejak beliau berakal. Ya. Nah ini baru sunnahnya, seperti belum yang lain-lainnya. Dan di kalam terakhir yang bisa kita sampaikan malam hari ini beliau mengatakan, dan ini penting. Ini penting. Ya. Man jalasal akhyar hudiya bil ma'arif bil awal asrar. Barang siapa orang suka duduk temennya adalah orang-orang pilihan, artinya orang-orang akhyar ini orang-orang pilihan, orang baik, orang soleh, ulama, ahli ilm, duduk majelis, itu tempat nongkrongnya, bukan kafe, bukan. Ya, hak majelis, datang ke guru, orang berilmu. Itu tempatnya dekat sama orang-orang akhyar, hudiya bil ma'arif wal asrar. Allah akan berikan, anugerahkan untuk orang tersebut al ma'arif wal asrar. Dia akan mudah untuk mengenal siapa Tuhannya Allah, dan dia akan mendapatkan rahasia-rahasia ilmu Allah yang tidak pernah dia ketahui. Duduk aja sama orang-orang seperti itu, hadirin majelisnya. Ya. Hadirin majelis orang-orang akhyar, orang-orang pilihan.
ada hall di sana. Hall, kalau bisa adain hall, banyak-banyak dah hall di Tarakan ini. Ya. Kenapa? Karena itu momen kita duduk dengan orang-orang pilihan Allah. Sering kita mendapatkan duduk dengan mereka, maka Allah akan anugerahkan, Allah berikan pengetahuan dan rahasia ilmu-ilmunya Allah. Tapi diiringi dengan ta'lim dan belajar. Wa man jalasal asyrar istuhiqqal 'ar wan nar. Nah, kebalikannya, barang siapa yang teman duduknya orang-orang yang buruk, akhlaknya buruk, mulutnya buruk, ilmu kagak ada, kemudian jauh dari orang-orang soleh, narkoba, ahli judi, suka berteman sama yang suka berzina, naudzubillah, duduk sama dia, akrab sama dia, maka siap-siap nanti dia akan dipermalukan sama Allah dan ujungnya dia akan diseret ke dalam nerakanya Allah. Bersama itu orang pilihannya, temannya. Jadi teman itu penting. Kita ini, agama kita ini, itu tergantung bagaimana teman duduknya kita, siapa mereka. Kalau engkau duduk sama orang buruk, jelek, akhlak kagak ada, adab kagak ada, ilmu kagak ada, ahli maksiat, fasik, agamamu akan rusak sama dia, dibuatnya rusak. Tapi kalau kau tidak memiliki ilmu, duduk sama orang-orang berilmu pilihan, kau akan menjadi orang yang berilmu. Nah, ya, jadi pinter-pinter kita memilih. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Ya, bisa kita ambil petik balik dari tempat ini. Ya, jangan kita hadir hall ini, pulang kita dari hall masih kayak kita sebelum hadir hall. Jangan. Hadir hall, dengar kemuliaan, keutamaan, mujahadah orang-orang yang dekat sama Allah, balik dari hall masih salaman laki dan perempuan, udah tahu hukumnya nggak boleh. Hadir hall, dengar mujahadahnya para ulama, balik hall kagak dia mendirikan sholat, masih suka membenci orang, meremehkan orang, suka menertawai orang, nggak ada yang dia dapetin dari hall. Ente apa maksudnya? Nanti meledek kah? Mengolok-olok gitu namanya. Ya enggak lah. Jangan seperti itu. Kita nih balik bawa hadiah yang bisa kita amalkan untuk diri kita dulu, nanti baru keluarga kita. Nah, itu baru betul. Itu sebaik-baik orang yang paham, yang diberi akal sama Allah. Tapi kalau balik kita dari tempat-tempat mulia seperti ini, duduk kita sama orang-orang mulia, orang-orang berilmu, balik kita tidak menambah, ilmu kagak bertambah, amal kagak ada, atau ilmu yang dia dapetin tapi amal kagak ada sama sekali. Ini seperti yang dibilang Nabi, ya, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk untuk dirinya, ilmu dia banyak, dia dapat ilmu, tapi petunjuk dari ilmu yang didapatkannya apa? Tidak ada sama dirinya. Ngamalkan kagak. Dapat ilmu iya. Oh, fadilah sholat berjamaah begini, tetap sholat sendiri. Oh, berbohong itu dosanya begini, masih lancar bohong. Oh, ngibain orang itu haram, masih dia ngibain orang. Oh, bersentuhan laki perempuan bukan muhrim haram, lebih baik megang api, bara api, kata Nabi SAW, daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan muhrim. Masih dia bersalaman, bersentuhan, tidak ada amal. Ini orang, kata Nabi, bukan dia bertambah dekat kepada Allah illa bu'dah, melainkan dia tambah jauh walaupun ilmunya banyak. Ini penting ilmu itu diamalkan. Jangan sampai nanti ilmu itu menjadi saksi yang tidak kita inginkan yaumul qiyamah. Ente tahu ilmu, ente tahu hukum halal haram, tapi ente masih lakukan perkara yang haram. Temu ente nanti yaumul qiyamah mau ngeles. Enggak ya Allah, ana enggak tahu, ana belum tahu hukumnya. Itu datang tuh ilmu lah, bohong dia ya Allah. Dia udah belajar kok, dia tahu itu haram tapi masih aja dibikin. Ya, insyaallah enggak seperti itu. Baliklah engkau bawa hadiah yang mulia untuk keluargamu. Istrinya yang kagak datang, kasih dia hadiah ini. Suaminya yang kagak ada hadir, istrinya datang, kasih hadiah suami dan anak-anaknya, dan bersama-sama meniti, ya,
dari bidayah bermujahadah untuk mendapatkan sampai kepada puncak yaitu ridha Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hamba pilihan, mudah mengamalkan dan mendapat keberkahan daripada sahibul hal yang kita peringati insyaallah min ya rabbal alamin. Kita minta guru kita Muhammad bin Segaf Al-Jufri untuk menyampaikan nasihat ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Fa'alih falyatafaddal jazaan mashkura.